dan Wakil Presiden. Ya, Lanjut ke Pileg. tanya dulu Bawaslu-nya dong. Oh iya. Hei. Ampun Pak Idam. Silakan, saya ralat. Enggak, Silakan Bawaslu, Mas Ketua. Idam. Mulai menghangat. Kami ada laporan dari teman-teman pengawas. Jadi tadi seharusnya disampaikan oleh Pak KPPLN bahwa ada kejadian khususnya, ada berapa ini. Atas nama M. Iqbal Bau Kuneng Maisape hanya membawa kartu izin tinggal di Perancis tanpa paspor dan KTP. Namun dikarenakan terdaftar di PTBTLN dipersilakan memilih, tidak ada masalah. Tapi itu harusnya dicatat, memang dicatat di kejadian khusus di dituangkan dalam KPPS. Kemudian TPS 2, laporan di TPS 2 mengenai surat suara yang tidak ditandai oleh Ketua PPLN yang kebetulan ditemukan oleh Ketua Panwaslu setelah dicoblos sebelum dimasukkan ke kotak suara. Kemudian kami melakukan saran perbaikan untuk diganti surat suara yang baru untuk menghindari penghitungan suara ulang. Kemudian saat rekapitulasi akhir ditemukan adanya selisih jumlah tanda tangan pemilih dan surat pemberitahuan pada saat rekapitulasi. Jumlah selisihnya 3 orang pemilih. Kemudian terjadinya salah menandatangani, pemilih menandatangani daftar hadir nama pemilih lain. Pemilih SPK atas nama Irma atas nama seseorang hanya menambah kartu izin tinggal di Perancis tanpa paspor dan KTP dan dipersilahkan memilih dan juga akhirnya dituangkan dalam kejadian khusus. KPPS setelah tindak lanjut KPPS setelah berkonsultasi dengan PPLN memberikan surat suara baru dengan menuliskan surat kejadian khusus. Kemudian atas selisih daftar hadir menuangkan juga KPPS menuangkan dalam kejadian khusus. Kemudian salah menandatangani dituangkan dalam lembar kejadian khusus. Kemudian DPK hanya membawa izin tinggal Perancis juga dimasukkan dalam kejadian khusus. Nanti kita butuh penjelasan tentang hal ini mungkin ke depan. TPS 3, saksi paslon 01 yang masuk ke dalam TPS berjumlah 2 orang dalam satu waktu. Banyak ditemukan surat suara sobek pada lipatan surat suara, mungkin pada saat sorlip dan juga dikirimkan. Pemilih atas nama, nanti disebutkan dalam laporannya, tidak membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir. Kemudian tindak lanjutnya KPPS berkonsultasi dengan PPLN memberikan surat suara baru dan menuliskan dalam form kejadian. Dan juga semuanya dituangkan dalam lembar kejadian khusus. Yang kita perlu perhatikan tadi pertanyaannya atas nama pemilih SPK selama Irma Florencia itu apakah sudah ada di DPTLN? Jangan-jangan ada di DPTLN sehingga kemudian boleh untuk memilih. Ini yang perlu dijelaskan nanti ke depan ya. Terima kasih Mas Idam. Terima kasih Bang Ketua. Silakan Ketua PPLN. Terima kasih Bapak Ketua Bawaslu. Izin saya menjelaskan secara umum. Kita kategorikan ada 3 pemilih yang memakai identitas. Kita menetapkan identitas di Perancis itu yang pertama paspor, yang kedua KTP, yang ketiga carte de séjour, itu izin tinggal di Perancis. Jadi setiap pemilih yang tidak membawa surat undangan, kita akan cek di DPT online. Di DPT online apakah terdaftar di dalam negeri atau di PPLN lain. 1. Jika tidak terdaftar dan ada dalam DPT kita persilahkan jika itu walaupun membawa carte de séjour atau kartu identitas asli Perancis. Karena sudah terdaftar di DPT kita ataupun terdaftar di DPTB. Jika pun tidak ada itu semua dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU, kita akan masukkan di dalam pemilih terakhir, yaitu di 1 jam terakhir di DPK. Karena mereka punya hak dan terdaftar
punya hak dan mereka punya identitas carte de séjour tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua Bawaslu. Itu untuk kita mengakomodir warga negara Indonesia di Perancis berdasarkan dari kategori surat identitas. Dan kita selalu cek beberapa lapis di pintu masuk. Kebetulan saya sendiri yang ngecek dengan Pak Aris. Terus di pintu dalam juga ada cek dari PPLN juga. Jadi semua pemilih yang masuk ke TPS itu sebetulnya kita sudah clear and clean. Tidak ada perdebatan tentang hak-hak mereka untuk menyalurkan pilihannya di Perancis. Selanjutnya, ataupun ada yang bawa kopi paspor dalam proses perpanjangan. Kebetulan Pak Aris samping saya kepala konsuler di Perancis. Selanjutnya, jika kesalahan absen dan yang lain-lain semua kita tuangkan dalam kejadian khusus, form kejadian khusus, itu semua kita sudah catat pada proses pemilihan umum tanggal 10 Februari. Satu lagi Pak Ketua tadi, mohon izin. Irma Florencia, Mas. Prima Provincia itu Ada dalam DPT enggak? saya cek dulu Pak Ketua, Iya. karena saya lupa. Prima Provincia nanti saya Karena cek dulu. izin, dalam undang-undang itu hanya dikenal dua. Pertama adalah KTP elektronik dan dua paspor. Atau nanti SPLP kan. Kartu izin tinggal, RVV dan kawan-kawan itu tidak bisa digunakan sebagai dokumen kenegaraan dalam memilih. Namun jika yang bersangkutan ada dalam DPT tentu pernah dicek paspornya gitu loh. Siap. Sehingga kemudian kalau dia nggak bawa paspor tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal tunjukkan aja kopi paspornya pasti mereka punya. Itu untuk membantu warga negara kita yang ada di sana. Tapi kalau kemudian kita punya kejadian warga negara ada yang sudah berpindah ke warga negaraan, tidak punya dokumen kenegaraan lagi, nah itu kita khawatirkan bisa memilih. Nah makanya nanti dicek Pak Ketua. Siap. Kebetulan nih senior saya, jadi kemarin udah ketemu sebenarnya. Jadi dicek apakah yang bersangkutan Irma ini ada dalam DPT atau juga ada dalam dokumen di teman-teman KBRI bahwa yang bersangkutan adalah warga negara. Itu yang paling penting. Ketika bukan warga negara akan jadi masalah nanti Pak Ketua. Baik Pak Ketua, itu kejadiannya di TPS 2. Saya barusan tadi lupa nama beliau, tapi secara umum kejadian di TPS 2 nama Prima Valencia ini Pak Ketua lebih detail memang, luar biasa. Beliau sudah tercatat di DPT. Karena seniornya Pak PPLN, seniornya sendiri. Adik kelasnya Siap, kayaknya siap. itu. Berarti sama bedanya. dengan seniornya Pak Idan. Luar biasa. Saya adik kelas beliau. Oke ya, sudah clear ya. Bagaimana Pak Ketua? Oke. Apakah cukup puas? Oke, kalau DPT Oke. berarti sudah dicek paspornya. Oke. Demikian Terima Pak. kasih Pak Ketua. Clear ya? Ngetes aja itu. Izin, Kita Ketua. senior. Ya Mas. Iya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan dari kawan-kawan PPLN mana? Paris. Saya kira itu bisa jadi role model juga karena Iya. ada kewajiban dari PPLN juga kan melakukan mitigasi ya terhadap persiapan waktu 10 jam. Karena di beberapa case itu ada yang karena sudah ngantrinya terlalu banyak kemudian dia dibuat diskresi untuk dibuka lebih awal. Tetapi sebenarnya ini bisa dikendalikan ketika kawan-kawan PPLN itu mampu menjalankan apa yang dibuat surat dari KPU bahwa mitigasi itu diperlukan. Karena kalau tidak menjadi kemudian meskipun deskripsi angkanya itu juga terlihat tetapi kawan-kawan PPLN nampak panik dalam beberapa konteks di situ itu. Saya kira ini dijelaskan beberapa bahkan sampai tercatat tadi membuat banyak spot check ya. Ada berapa spot check? 3 lapis ya. Tiga Pak. Bahkan sampai 3 lapis konteksnya melayani tapi juga membuat bukan pembatasan sebenarnya menguji banyak hal. Saya kira Data. kalau ke depan kita akan lebih bicara begitu itu Siap. cantik karena kawan-kawan PPLN kan sudah jauh-jauh kemudian ini perlu kita apresiasi tetapi kalau memang tidak mengikuti apa yang dimaksud oleh kebijakan-kebijakan KPU saya kira juga itu menjadi catatan bahwa manajerial dari kawan-kawan PPLN ini perlu diuji. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas. Terima kasih Bapak Oke. Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan sedikit, kami berimprovisasi di teman-teman PPLN Paris bahwa alhamdulillah kita tidak terjadi penumpukan pemilih yang bisa menyebabkan
pergesekan menunggu terlalu lama karena kita mengkategorisasi wilayah terluar Ile-de-France terus bisa datang lebih siang, yang dekat di Paris atau usia lebih senja kita juga prioritaskan. Jadi ada 3 kategorisasi waktu, misalnya dari jam 8 sampai jam 10 atau setengah 11 sampai jam 1, dari jam 1 sampai jam 4 mungkin itu. Oke, clear? Clear. Nah, jadi dengan demikian pembacaan formulir model D hasil PPLN Paris untuk pemilu presiden wakil presiden kami tetapkan. Lanjut ke pileg.